Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, hadirin pemirsa setanah air yang kami banggakan, alhamdulillah sampai hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan umur, kemanfaatan dalam menjalani kehidupan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa yang insya Allah hampir usai ini. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau berbagi sesuatu khususnya kepada sahabat-sahabat Fatayat yang belum melaksanakan ibadah terpanjang. Apa itu? Yaitu menikah. Sahabat, menikah bukan tentang kenikmatan duniawi atau hanya sekedar melawan hawa nafsu. Menikah adalah ibadah terpanjang dan terkhusyuk yang harus kita lakukan dengan niat ikhlas dan hati yang bersih. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banyak sekali kasus pernikahan dini atau pernikahan anak. Kita ketahui bersama kasus terjadi di Jember sudah banyak sekali. Dispensasi pernikahan juga banyak sekali. Namun hal tersebut masih belum usai atau masih belum selesai sepenuhnya. Ada peran kita, yakni dari Fatayat khususnya, untuk membantu mengatasi kasus-kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa saja indikator tentang kesiapan seseorang itu untuk menikah. Jadi bukan hanya ketika ingin saja seseorang itu menikah. Seseorang itu menikah karena ada beberapa indikator yang memang harus tercapai atau harus dipenuhi sebelum dia itu memilih untuk menikah. Apa saja? Yang pertama adalah menikah dengan niat yang benar, bukan hanya baper. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Sering terjadi pada anak muda khususnya ya, saya membahas di Kabupaten Jember. Anak muda yang memilih menikah karena baper, telah ada tren menikah dini atau tren menikah di usia muda. Saya sedikit mengulas bahwa Rasulullah itu menikah di usia muda, yaitu di usia 25 tahun. Tapi muda untuk ukuran Rasulullah itu berbeda dengan kita. Kenapa? Rasulullah menikah di usia muda, namun psikologis atau kemampuan beliau dalam memilih untuk menikah itu sudah matang. Beliau sudah menjalani kehidupan sejak dalam kandungan sampai lahir, sampai usia yang 25 tahun itu penuh dengan cobaan, ujian, tempaan kehidupan yang sangat luar biasa. Sehingga beliau terlahir sebagai pribadi yang dewasa. Di usia 25 tahun namun beliau dewasa. Nah, untuk anak muda yang terjadi saat ini kasusnya, kenapa banyak sekali terjadi perceraian, kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Hal tersebut terjadi karena tidak matangnya seseorang untuk memilih menikah. Usia 25, tapi masih belum matang. Hal terpenting adalah matang secara batin ya, sahabat. Matang secara psikologis. Jadi secara pemikiran, secara sikap, dalam mengambil tindakan sesuatu dia matang. Nah, tadi yang pertama adalah tidak baper, bukan hanya ikut-ikutan tren menikah muda. Kemudian yang kedua adalah siap lahir batin, siap secara jasmani dan rohani. Fisiknya siap. Oleh karena itu kenapa undang-undang tentang pernikahan batas usia minimal 19 tahun baik untuk perempuan dan laki-laki. Rohani di sini harus diisi dengan takwaan kepada Allah, keridhaan terhadap takdir Allah. Karena orang menikah ini bukan hanya sekedar nikmatnya saja yang diperlihatkan. Kalau kita melihat orang menikah di sosial media, sahabat, wah rasanya ingin segera menikah. Tapi apakah seperti itu kenyataannya? Tidak. Setiap orang yang menikah pasti memiliki ujiannya masing-masing. Entah itu diuji secara ekonomi, diuji secara kesetiaan, diuji
mertua, diuji ipar atau lain sebagainya. Ujian itu pasti ada, namanya kita hidup. Kalau tidak ada ujian namanya tidak hidup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siap menerima perbedaan. Sahabat, ketika kita memilih menikah, maka kita telah menyatukan dua perbedaan. Ada piring yang berbeda warnanya, kita tumpuk, mereka akan berbunyi. Belum lagi berbeda dengan mertua, berbeda dengan saudara, berbeda dengan lingkungan yang baru. Nah, secara keseluruhan, indikator kesiapan menikah ini bukan hanya harus dilakukan oleh seorang perempuan, tapi juga yang terpenting adalah seorang laki-laki. Karena laki-laki yang akan memimpin dalam rumah tangga itu, ibarat kita menaiki sebuah kapal, maka nahkoda di kapal itu adalah suami. Kemudian istri dan anak yang menjadi awak kapal, mereka harus ikut bekerja sama sehingga kapal itu bisa terus berjalan sampai tujuan. Tidak boleh dalam perjalanan misal ada ketidakcocokan dari seorang suami, kemudian sahabat sebagai istri memilih untuk terjun di lautan. Nah, itu kita milih mati, bunuh diri. Namun sahabat, tetap saja dalam pernikahan itu pasti ada ujian. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menghadapi ujian tersebut, menghadapinya dengan kedewasaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, sedikit sharing dari saya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, apabila terdapat kekurangan, dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.